Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami bertiga di sini ingin mempresentasikan hasil materi yang ada di semester 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Aini Maharani dari absen 29 dan rekan saya Denis Rafika dari absen 9. Dan saya Istiaulia Azhara dari absen 14. Materi yang pertama di semester 1 adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional ada nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan nasional ada nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang tertentu. Nah, yang pertama, metode penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional merupakan pendapatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara. Penghitungan pendapatan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi atau nilai tambah, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan penerimaan. Yang A, pendekatan produksi atau nilai tambah. Dengan menggunakan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah value added dari seluruh faktor produksi. Dalam menentukan nilai tambah, total biaya output ekonomi harus dikurangi dengan biaya barang setengah jadi yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Dilakukan agar tidak menimbulkan penghitungan ganda atau double counting. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan rumus P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 plus PN kali QN. Keterangan Y, pendapatan nasional. P1 harga barang ke 1, P2 harga barang ke N, Q1 jenis barang ke 1, QN jenis barang ke N. B. Pendapatan pengeluaran. Dengan menggunakan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga ekonomi. Pelaku ekonomi yang dimaksud terdiri dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat dihitung dengan Y sama dengan C plus 1 plus Y plus kurung buka X min M. Keterangan Y pendapatan nasional, C konsumsi masyarakat, I investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah atau government expenses, X ekspor, M import. Nah, yang C, pendekatan penerimaan. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangan Y pendapatan nasional, W wage atau upah, R rent atau sewa, I interesting atau bunga modal, P profil atau laba. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. A, produk domestik bruto atau gross domestic product, PDB atau GDP adalah nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi sebuah negara. B. Produk nasional bruto gross nasional produk GNP atau GNP. Adapun penghitungan BNP menggunakan rumus PNB sama dengan PDB plus tanda kurung PWNI kurangi PWNA. Nah, C produk
produk nasional neto atau net nasional products PNN atau NNP adalah nilai monitor produk nasional bruto. Rumus PNN sama dengan PNB kurang penyusutan. D. Pendapatan nasional neto atau net national income PN atau PNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak. Rumus PN sama dengan PNN kurang pajak tidak langsung. Yang E. Pendapatan perseorangan atau personal installment PI sama dengan PN kurang laba ditahan plus iuran asuransi dan iuran jaminan sosial plus pajak personel dan plus transfer payment. F. Pendapatan disposable atau disposable income PND sama dengan PI dikurang pajak langsung. Yang ketiga, pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah. Manfaat dari menghitung pendapatan per kapita yang paling umum adalah untuk memastikan kekayaan suatu daerah. Soal 1. Tuliskan 10 kata kunci dari materi pendapatan nasional. 2. Deskripsikan pengertian pendapatan nasional menurut bahasa kalian sendiri. 3. Uraikan manfaat penghitungan pendapatan nasional. 4. Jelaskan pendapatan metode penghitungan pendapatan nasional yang kalian dapatkan. 5. Uraikan komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode penerimaan. 6. Uraikan komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. 7. Uraikan komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi. Jawaban nomor 1 adalah penerimaan, pengeluaran dan produksi, ekspor, impor, konsumsi, investasi, upah, laba, sewa, dan suku bunga. 2. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. 3. Karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi. Berikut ada beberapa manfaat. 1. Mengetahui kinerja ekonomi negara. 2. Dasar perencanaan kebijakan pemerintah. 3. Nilai struktur ekonomi. Yang 4, metode produksi, production method. Metode ini menghitung total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Kedua, metode pendapatan income method. Menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi, tenaga kerja, modal, dana, pengusaha dalam 1 tahun. 3. Metode pengeluaran menghitung total pengeluaran seluruh pelaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa akhir dalam satu tahun. Yang kelima, upah dan gaji. Upah dan gaji merupakan kompensasi yang diterima tenaga kerja atas jasa yang diberikan. Contoh, gaji pegawai, honor, bonus, tunjangan, upah harian. Yang kedua, sewa. Sewa merupakan pendapatan yang diterima pemilik tanah atau bangunan karena memberikan taik pakai atau akses tersebut. 3. Bunga merupakan imbalan yang diterima pemilik modal karena menjaminkan modalnya kepada pemilik lain. Keempat, laba usaha. Laba usaha merupakan keuntungan yang diterima pengusaha setelah semua biaya produksi dikurangi dari pendapatan. Yang kelima, pendapatan dari pemerintah, yaitu pendapatan berupa gaji dan tunjangan yang dibayar oleh pemerintah.
Yaitu ini menghitung total pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. 7. Metode produksi dihitung total nilai tambahan value adil yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Kalian ini kan ini emang semuanya kan Enggak kan semester 1. Oke ya. Ada konsep atau rumus pendekatan nasional. Pendapatan nasional. GDP sama dengan gross domestic bruto. Gross domestic bruto. GNP sama dengan gross national product. GNP sama dengan GOP plus PFN kurang PEDN. PNN sama dengan GNP kurang penyusutan. NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung plus subsidi. PI sama dengan NNI plus transfer pensiun kurang laba ditahan plus iuran bansos plus iuran pensiun plus pajak pensiun. DI sama dengan PI pajak dikurang pajak tidak langsung. Contoh, pajak tidak langsung 50, pajak langsung 50, subsidi 30, penyusutan 50, iuran bansos 10, laba ditahan 10, transfer luar negeri 50, KPN 200. Ditanya PFCN sama dengan WNI keluaran negeri, PFDN sama dengan WNA ke dalam negeri. Jawabannya NNP sama dengan GNP kurang penyusutan sama dengan 200 kurang 50 sama dengan 150. Rumus kedua, NNI sama dengan NNP kurang PLT PTL plus subsidi sama dengan 50 kurang 150 kurang 50 plus 30 sama dengan 150 kurang 80 sama dengan 70. PI, rumus ketiga, PI sama dengan NNI plus NP kurang iuran jamsos plus coba ditahan sama dengan 70 plus 50 kurang 10 plus 10 sama dengan 120 kurang 20 sama dengan 100. DI rumusnya PI min PL sama dengan 100 dikurang 50 dan hasilnya 50. Yang adalah komponen pendapatan nasional. 1. Pendapatan pengeluaran pemerintah. Y sama dengan C adalah konsumsi, I adalah investasi, plus G itu adalah pengeluaran pemerintah, plus tanda kurung X sama dengan impor, dan kurangi M adalah impor. 2. Pendapatan penerimaan atau ya, Y sama dengan W gaji atau upah, plus R sama laba R sama dengan sewa, I sama dengan bunga, plus P sama dengan laba. Pendapatan promosi, Y sama dengan P1 plus P2 plus P3 Q3 dan plus PN IN. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat
terlibat dari tidak seimbangan pendapatan masyarakat. Kesenjangan. Yang pertama, penyebab kesenjangan ekonomi. A. Kondisi demografi. Posisi penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berada pada usia produktif, persabaran. B. Kondisi pendidikan. Pendidikan adalah evaluator bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Yang C. Pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan ini atau upah setiap daerah berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kesenjangan ekonomi. D. Pembangunan yang tidak merata. Bangunan yang tidak merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. E. Kurangnya lapangan kerja. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketidaksediaan lapangan kerja. Tinggi angka pengangguran juga disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang terlalu tinggi di satu wilayah. Satu, indikator pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas kehidupan masyarakat. Indikatornya antara adalah pendapatan per kapita, 2 tingkat pembangunan, 3 pengangguran, 3 indeks pengangguran manusia atau IPM. 2 indikator pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mengukur peningkatan output suatu negara. Indikator utamanya adalah produksi domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB). 2 pendapatan per kapita. 3 konsumsi masyarakat, naiknya daya beli. 4 investasi baik dari dalam maupun luar negeri. 4 adalah ekspor, impor, keseimbangan perdagangan. 3 teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori yang menjelaskan bagaimana ekonomi tumbuh adalah teori klasik Adam Smith, David Ricardo. 3 adalah Thomas Malthus. 2 teori neoklasik Salomon Mandel menekankan peran tabungan investasi, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. 3 teori Harvey Domar. Pertumbuhan bergantung pada tingkat tabungan, efisiensi modal, kapital, output rasio. 4 teori pertumbuhan endogen Paul Palmer, Robert Lucas. Sektor informal seperti pengetahuan, pendidikan, inovasi, riset, dan sumber daya manusia berkualitas menjadi motor utama pertumbuhan. Perbedaan. Yang pertama, perbedaan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan produksi atau PDB, fokus kuantitatif. Pembangunan ekonomi meningkatkan kualitas hidup atau pemerataan fokus kualitatif dalam jangka panjang. Yang kedua, indikator pertumbuhan atau pembangunan. Pertumbuhan PDB, PNB, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan dan produktivitas. 3. Analisis kasus Indonesia 2024. 1. Indikator pertumbuhan PDB naik 5,2%, sektor digital. 2. Indikator pembangunan belum merata, selisih PIM wilayah maju atau tertinggi 15 poin. 3. IPM Papua atau NTT rendah, infrastruktur terbatas, akses pendidikan atau kesehatan kurang. 4. Sektor digital atau tabak mendorong PDB tapi manfaat terpusat di Jawa atau kota besar. 5. Data desa atau bansos positif sebelum tentu efektif karena
Infrastruktur atau SDM masih lemah. 6. Investasi asing di Jawa atau Sumatera. Strategi untuk pertumbuhan dan tapi membesar ketimpangan wilayah. Lanjut. Laju pertumbuhan ekonomi. Menurut rumus Y sama dengan GNPT kurangi GNPO dibagi GNPO kali 100% terangan. G. Laju pertumbuhan ekonomi GNPT. GNP tahun sekarang, GNPO GNP tahun sebelumnya, tahun dasar. Udah. Merkantilisme, sistem ekonomi yang bertujuan memaksimalkan kekayaan suatu negara melalui akumulasi logam mulia seperti emas dan perak yang dicapai menjaga negara. Neraca perdagangan positif, ekspor lebih besar dari impor. Konsep utama, akumulasi kekayaan, kemakmuran negara diukir dari jumlah emas dan perak. Neraca perdagang positif, negara harus mengekspor lebih banyak produksi daripada mengimpornya untuk membawa logam mulia masuk ke dalam negeri. Peran aktif pemerintah, negara campur tangan dalam ekonomi untuk mendukung tujuan ini. Ciri-ciri merkantilisme: 1. Negara atau kerajaan mengontrol perdagangan. 2. Berambisi mengumpulkan logam mulia. 3. Mendorong ekspor produk ke luar negeri. TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja. TPAK memiliki rumus angkatan kerja bagi penduduk usia kerja 300%. Contoh, angkatan kerja 50, jumlah penduduk usia kerja 500, pengangguran 20, ditanya TPK. TPK angkatan kerja dibagi penduduk kerja kali 100% sama dengan 50 dibagi 500 kali 100% adalah 10%. Dan yang kedua adalah TPT. TPT memiliki rumus jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja kali 100%. Misalnya 20 bagi 50 kali 100 sama dengan 40%. Perbedaan jenis-jenis sistem upah. A. Sistem upah menurut waktu. 1. Upah per jam. Upah per jam ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan. Kedua, upah harian. Upah harian dihitung dan dibayarkan menurut jumlah harian atau hari-hari bekerja karyawan. 3. Upah bulanan. Upah bulanan termasuk sistem upah tetap, yakni dengan besaran teratur tiap bulan. B. Sistem upah borongan. Upah borongan merupakan sistem upah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak dapat dihitung satuan. C. Sistem upah hasil. Sistem upah hasil berdasarkan satuan hasil umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jadi pengusaha akan membayar upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai. 1. Upah premi. D. Upah premi adalah sistem penggajian di mana karyawan menerima upah pokok ditambah bonus atau insentif tambahan. Yang E. Sistem upah skala adalah sistem penggajian yang menyusun kisaran upah untuk setiap golongan jabatan dari yang terendah hingga tertinggi. Udah. Ini soal. Soal
1. Hitunglah tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK 2023 dan 2024. 2. Hitunglah tingkat pengangguran terbuka TPT untuk kedua tahun tersebut. 3. Analisis A. Bagaimana perubahan TPAK dari 2023 ke 2024. B. Apa arti ini terhadap kondisi ketenaga kerjaan di kabupaten tersebut? Jawaban 1. 2023 Angkatan kerja 105. Jumlah penduduk usia kerja 150 sama dengan 150. Yang ditanya pengangguran 105 dibagi 105 dikali 100% sama dengan 70%. 2024 sama dengan angkatan kerja sama dengan 118. Jumlah penduduk usia kerja sama dengan 160. Pengangguran sama dengan 10. 118 dibagi 160 dikali 100% sama dengan 73,75%. Yang kedua, 2023 TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100% sama dengan 7 dibagi 105 dikali 100% sama dengan 6,6%. 2024 TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100% sama dengan 10 bagi 118 dikali 100% sama dengan 8,4. Yang ketiga A. Perubahan dari 2023 semakin menaik dari 170% menjadi 73,75%. B. Perubahan banyaknya ketenaga kerjaan yang berawal dari tahun 2023 sekitar sedikit hingga 2004 menjadi banyak. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kami bertiga karena Denis itu sendirian. Jadi kami bertiga akhirnya yang harusnya tadi berdua jadi bertiga. Mohon maaf. Bye bye.